Oke. Oke. Selamat sore Mas Fidor. Selamat sore. Gue nggak nyangka ternyata Mas Fidor adalah senior di Urban. Jadi kebenaran kali ini kita semacam reunian ya, perlindungan ya. Gue semacam reuni nih sebenarnya nih. Reuni kecil. Halo live streaming. Iya Mas, aku ngikutin sih Instagramnya Mas Fidor dan Rakta Studio. Beberapa kali aku juga repost karyanya di Nongkrong Bareng Arsitek juga, beberapa kali repost, dan sangat-sangat ini sih karyanya secara desain oke gitu, dan followernya juga banyak nih. Thank you. Mas Fidor, jadi gue tertarik lihat beberapa project, ada yang di Tanjung Pinang nih, kebetulan kan kita di Pekanbaru Riau, jadi tertarik aja sih kemarin lihat, wah ada di Tanjung Pinang nih, gue jadi agak senang sih, pengen Mas Fidor sharing 1 atau 2 project lah untuk teman-teman sekalian. Oke, kita Gua sharing. Saya masukin dulu teman-teman yang di ruang tunggu ya. Yuk silakan. Selamat sore kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ya. Seperti biasa, untuk nongkrong virtual, seperti biasa kita, untuk teman-teman yang lain, videonya dimatikan dulu dan suaranya di-mute aja dulu. Nanti kalau udah ada sesi tanya jawab, nanti baru kita nyalakan lagi. Biar kita bisa lancar jaya. Oke. Silakan Mas Fidor. Kita mulai aja dari presentasi awal mungkin ya. Kebetulan kemarin ini kita dapat kepercayaan dari klien kita ada di Tanjung Pinang. Kita ada project untuk diminta untuk membuat satu buah kawasan kurang lebih itu 30 hektar kalau saya nggak salah ingat. Jadi kita diminta untuk membuat satu resort yang notabene-nya memang cukup untuk memenuhi fasilitas dari para pekerja pertambangan di daerah situ. Nah, ini kebetulan uniknya, kliennya kebetulan ekspatriat dan mereka bekerja sama dengan orang daerah di sana. Oke, kita mulai dulu aja. Ini kurang lebih area yang kita desain. Dia kebetulan ada di pinggiran pantai Tanjung Pinang, daerah Bintan, tapi daerah yang bawahnya. Nah, kita lihat di sini, kita bicara mulai dari site location. Oh sorry, ternyata 70 hektar. Tadi aku bilang 30 hektar, ternyata di sini kita lihat 70 hektar. Konsep yang diminta sama klien, jadi area di sini betul-betul area lepas pantai yang notabene-nya memang diperuntukkan untuk entertain dari para pekerja-pekerja yang ada. Jadi tanah sebesar ini memang diperuntukkan untuk lahan baru mereka di area Tanjung Pinang untuk dibuat suatu kota baru. Nah, kebetulan kita dipercaya untuk bikin area resortnya. Kurang lebih seperti ini site-nya. Dia bentuknya cukup amoeba, tapi ya semuanya rata-rata menghadap ke pantai. Oke, next-nya kita mulai dari design approach. Nah, Nah, ini kita bicara main road-nya di sini. Nah, ini bentuk site kita. Jadi mula-mula yang kita pastikan bahwa vista ataupun potensi dari lingkungan sekitar itu apa, itu yang akan kita maksimalkan. Kurang lebih kita bicara tentang vista sekarang. Oke.
Berikutnya dalam satu buah kawasan yang kita perhatikan adanya node kondisi site sendiri. Jadi karena lahannya itu dia besar, jadi kita tidak mungkin bikin satu bentukan yang linear panjang, itu nggak mungkin. Jadi kita bikin di sini ada kayak node simpul-simpul. Kalau kita bicara secara desain, ada simpul. Ini jalan utamanya, dia menghubungkan ke area sini. Mungkin kelihatannya simpel, tapi karena skalanya cukup besar, jadi memang harus keluar bentuk-bentukan seperti ini. Oke. Nah, pertimbangan pertama, kita membagi sisi kiri itu lebih kecenderungan dekat ke area pelabuhan. Sisi kanan, ini area ke perumahannya. Nah, area sini area fasilitas pertambangannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bicara skyline, balik lagi ke skyline. Area belakang yang dekat dengan jalan raya, kita bikin dia ada medium rise. Nah, untuk di area yang dekat ke pantai, kita buat dia seperti, kita bicara low rise ya. Karena dengan adanya low rise seperti ini, viewing untuk medium rise-nya tidak akan terhalang. Jadi semuanya kita dapat view, kurang lebih seperti itu konsepnya. Di sini kita bicara medium rise dengan warna yang kita kuningin, ini medium rise. Area sekitaran jalan dan mendekat ke area pelabuhannya. Nah, masuk ke segmen berikutnya. Di sini kita bicara tentang high rise building-nya. Kenapa kita ada di area sini? Karena dengan kita setback dari jalan raya, otomatis kita punya high rise, dia tidak akan menghalangi view dari bukan view ya, lebih kecenderungan skala pandang dari jalan ke environment kita, sekeliling kita. Jadi itu akan lebih setback, akan lebih betul. Jadi kita taruh di area sini sebagai, halo Mandi, di sini agak area high rise-nya. Nah, area depan pantai kita bikin di sini konsep medium rise. Medium rise-nya ada di sini. Dan ujung-ujung depan ini kita fungsikan sebagai area-area yang mendekat ke pantai. Nah, untuk segmen berikutnya yang area sini, kita mix antara medium rise. Konsepnya ini untuk lebih ke resortnya ataupun lebih ke town managementnya. Jadi dia lebih mendekat ke jalan raya. Ini node pertama, kemudian ini node keduanya. Di sini semua kita bikin medium rise. Nah, di posisi ini akan ada low rise-nya di sini. Kita bikin low rise yang notabene tidak akan menghalangi view dari area medium untuk melihat ke pantai. Jadi lebih jelasnya kita bagi di sini town management ada di sudut sini, dia lebih dekat dengan jalan. Area hotel dan resortnya kita bikin di area sekitar sini. Ini kita peruntukkan sebagai area villa. Yang ini komersial. Di sini lebih kecenderungan ke apartemen. Tadi kita bicara high rise. Dan yang biru ini ke area-area yang di pinggir luxury floating restoran kita bilangnya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini pembagian yang tadi aku bicara sempat, komersial, apartemen, town management, dan town management gitu. Jadi kita mainnya grid. Antara yang dia dekat dengan jalan, makin jauh, makin mendekat ke pantai, kita bikin area-area villa. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kita ngonsepin kenapa kita ngambil bentukan seperti Tanjung Pinang, karena kita coba cari esensinya Tanjung Pinang itu sendiri seperti apa. Dia kayak pohon pinang sebenarnya. Jadi kita ambil esensi pohon pinang itu sendiri. Kurang lebih gitu yang tadi kita bahas. Bentukannya kita mulai bikin jalanan yang lebih kecil, sirkulasi kecil. Dia bikin kayak clustering sesuai dengan peruntukannya. Kurang lebih seperti ini.
ada area time management yang di area ungu di sini, area sudut. Kita bikin note, area hotel dan resort, area sekelilingnya. Terus area villa kecil-kecil kita taruh di sini. Apartemen, area yang di sini. Kemudian di sini ada area komersial kayak clubhouse, convention. Jadi semuanya ada di sini. Oke, lanjut ke convention hall dulu. Convention hall kita taruh di area di paling sudut karena dia lebih dekat dengan portnya. Jadi pelabuhan di mana memang aksesnya paling banyak dari sini. Kita bikin convention hall-nya di sebelah kiri. Jadi ini referensi-referensi untuk kita pertama kali ketemu klien. Jadi kita ada presiden seperti apa, kita kasih lihat kliennya. Kurang lebih itu. Nah, ini masih lebih ke detailingnya. Seperti apa yang kita pengen ciptakan untuk nanti bentuk-bentukan yang lebih ke apa ya, kita bicaranya pinggiran pantai ya, kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut ke area luxury restoran yang kita bicara, kita pengen ciptain kayak konsep kayak floating restoran yang memang lebih eksklusif. Jadi kita bikin beberapa, cuman ada 2 unit untuk floating restorannya. Jadi konsep kita tuh pengen membentuk suasana yang memang cukup luxurious. Jadi kita bikin si restorannya pun rotate sebenarnya. Jadi nanti entah dimanapun pengunjung, dia masih dapat view-view yang memang yang prime-nya. Jadi nggak harus lu di kursi itu atau spot-spot itu paling mahal, nggak. Jadi kita benar-benar pengennya konsepnya dia kayak rotate restoran gitu. Kurang lebih gitu. Ini masih referensi yang rotate restoran. Nah, kita bicaranya untuk leisure hub. Jadi kita coba gali sebisa mungkin apa sih yang bisa kita jual ke area daerah sini. Kita bikin kayak lebih ke leisure hub, jadi kayak mungkin kayak mall, kayak sedikit tentang apa namanya clubhouse kayak gitu. Kita taruh di area sini, yang lebih mendekat ke area jalan juga masih. Nah, kurang lebih seperti ini kita punya precedence. Beach Club. Nah, kita masuk ke daging berikutnya, dalam arti irisan berikutnya setelah kita bikin note dan jalan. Area sini tuh udah mendekat ke pantai, jadi kita bikin ini area kayak beach club. Seperti kalau kita referensinya mungkin kayak di Bali, ada di area Meksiko, ataupun di daerah Haiti. Kita lebih cari konsep-konsep yang ada yachts, ataupun ada lebih ke bau-bau pantai gitu. Nah, kurang lebih seperti ini kita referensinya. Nah, sama halnya yang kita bicara untuk apartemen yang tadi kita bicara setback dari main road-nya di sini. Kita ada setback untuk areanya. Nah, kita di sini peruntukan untuk apartemen sendiri. Jadi kita bicara high rise, tapi masalah nanti bentukannya kita nanti akan olah lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tawarkan suatu bentukan yang lebih futuristik ke klien seperti ini. Sama, nah ini kita masuk ke area yang kita bicara kayak Tanjung Pinangnya. Jadi kayak dia kayak pohon pinang mempunyai cabang. Kita taruh di sini luxury untuk floating villasnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi memang dia nggak terlalu banyak konsumen ataupun lebih ke private ya. Area sini benar-benar area prime, mungkin kita bilang ini area private. Di sini ada yeti-nya. Nah, kurang lebih referensinya seperti ini. Masuk lagi ke konsepnya. Nah, kita ada tanda seperti ini. Dia diperuntukkan untuk kayak apa ya? Kita bicaranya beach walk ya. Kayak beach walk gitu, ada walkway-nya. Jadi nuansa yang nanti kita pengen ciptakan itu ya nuansa seperti ini. Apa yang akan kita gali, apa yang akan kita jual. Jadi kita akan lebih mengedepankan konsep seperti walkway yang di area pinggiran pantainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini reference untuk walkway-nya. Oke. Nah, kita masuk ke area villa. Jadi kita bicara ada area yang memang konsepnya lebih
lebih mendekat ke area untuk nanti kapal-kapal masuk ke sini, kita bilang Yeti untuk masuk-masuk. Jadi kita ada area villanya yang mau kita gali seperti apa. Kurang lebih ini Yetinya, mungkin daerah-daerahnya bisa kalian kebaca. Kita taruh di sini. Nah, ini villa-villa yang mungkin memang untuk awal kita bisa cerita ke merekanya. Kurang lebih seperti ini ambience-nya. Nah, balik lagi ke hotel. Sekalipun hotel, jadi apa yang mau kita jual di sana pun udah lebih jelas. Hotel seperti apa, yang sifatnya kayak gimana. Nah, kita bilang hotel yang akan kita taruh di daerah-daerah kalian ini lebih kecenderungan sebenarnya kayak terasering. Jadi view-nya tuh semua dapat, yang dari ujung belakang sampai ujung depan dia dapat semua. Jadi permainan-permainan bentuknya seperti apa. Jadi pelan-pelan kita udah kasih tahu, oh memang di tempat kalian itu yang potensi itu ya seperti pantainya ini, justru viewing pantainya ini yang memang harus kita gali betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini lebih kecenderungan bentuk-bentuk yang, jadi kadang kita perlu untuk bicara ke klien seperti kayak referensi seperti apa. Tapi dengan begitu perlahan-perlahan tuh kita bisa kasih tahu ke klien bahwa mindset yang bagus itu seperti ini. Jadi lama-lama dia udah terbiasa. Oh, jadi apa yang mau kita goalnya seperti apa itu bisa kita maintain sampai terakhir itu. Dari awal tuh kita nggak sadar kasih brainstorming ke klien. Ini loh bentuk yang bagus. Ini loh bentukan yang memang yang untuk pas untuk kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih kita masih bicara tentang area apartemennya. Nah, ini referensi-referensi yang kita lebih skalanya, ngambil skala yang lebih ke human scale-nya ataupun pandangan matanya, skalanya itu masih dapat semua. Jadi kita nggak bikin sesuatu yang benar-benar high res-nya terlalu tinggi ataupun yang udah lebih gigantisme. Kita nggak, kita tetap maintain untuk semuanya view-nya ke area pantai itu. Ini kurang lebih kita bicara untuk yang tadi kita bicara reference untuk ke klien bahwa bangunan yang kayak gini, yang seperti apa. Nah, tadi yang kita bilang terasering, jadi berumpak, itu tuh dari awal kita udah nitipin pesan bahasanya tuh, ini loh nanti bakal kesini. Jadi nanti in the end-nya kita bikin suatu project yang lebih detailnya, kita udah dapat gitu. Mau kemananya atau mau seperti apanya itu pelan-pelan kita tanemin dulu ke si klien-klien kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini masih tetap bicara referensi dulu, pola pikirnya. Nah, kayak town management, kenapa harus ada town management, Pak? Memang kalian untuk skala sebesar ini, untuk resort, harus ada untuk yang perihal, yang ngurusinnya lah, kita ngurusinnya, town managementnya. Biasa town management itu gabung sama clubhouse-nya, kayak gitu-gitu tuh. Kita udah pelan-pelan kasih edukasi ke klien bahwa memang seperti ini loh pola pikir. Jadi kalaupun lu ada town management ataupun ada clubhouse, itu kayak welcoming-nya kalian gitu. Kurang lebih itu. Ini masih bicara referensi area-area gardening-nya yang kita mau seperti apa. Jadi area-area pathway-nya tuh kayak gimana. Terus kita pengen tetap ada area hijau sekalipun memang kita tetap di area pantai. Ini, nah tadi nanti di terakhir kita ada satu konsep, kita pengen bikin kayak bird tower kita bilangnya. Jadi ada kayak kalau di Amrik itu yang terakhir tuh yang karyanya Letterwick kalau nggak salah di The Festival. Nah kita konsepnya kita pengen menjual sesuatu yang lebih kayak landmark, kita bilangnya landmark ya. Landmarknya tuh seperti apa? Jadi itu kita tetap harus ada dalam suatu bentukan desain. Apa sih yang jadi penandanya desain kalian itu tuh apa gitu? Nah kita pelan-pelan itu harus tetap kita beri, kita kasih ke kliennya. Kita bikin gitu. Nah yang tadi kita bilang Getty itu apa yang bakal kita jual, kalangan mana yang akan kita diet untuk project ini. Itu
Terus kenapa harus jetinya dekat sama villa-villa yang lebih luxurious. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Jadi kalau kita bicara master plan, bukan cuma satu penggal kita iris-iris kuenya, tapi kita bicaranya harus secara keseluruhan skala besarnya seperti apa. Di situ kita bisa bicara bahwa ini loh yang kita mau tuju itu suasananya tuh kemari gitu. Flow-nya mobil, nanti bakal jadi traffic-nya seperti apa. Nah, itu kayak gitu yang kita kejar ke sana. Ada node dan plaza yang tadi kita bicara, node dan plazanya. Nah, pemikiran ini waktu kita awal-awal bikin draft-nya. Pertama-tama kita bikin draft, jadi kita harus tahu dulu posting mana, area mana. Jadi kayak kita bicara ikan, daging mana yang mau kamu pakai untuk yang penyajian the best-nya gitu. Kurang lebih ke sana. Nah, ini kita udah masuk ke desain kita. Nah, ini yang tadi kita bicara, ini final desainnya seperti ini. Ini yang tadi kita bicara Yeti di sini. Yeti kalian bisa bilangnya. Dia lebih dekat ke area-area villanya di sini. Nah, untuk ini konsep yang kayak kalau kita bicara mungkin kita bisa lihat kayak Maldives gitu ya. Ini area Maldives-nya yang kecil-kecilnya. Nah, di sini kita konsepin sebagai kayak area resort villa yang floatingnya. Di sini kita bicara restorannya. Ini yang tadi kita bilang bird tower itu di sini. Kalau kalian perhatiin ada yang area kecil ini, dia kayak ada bridge. Konsepnya kayak cable car gitu loh. Dia ada gantung ke sana, ada gantung ke sana. Nah, ini desain bentukan rough idea kita untuk kayak apa namanya? Convention hall di sini. Ini tadi kita bicara apartemen. Ini kita bicaranya di sini akan ada kalian punya mall ataupun plaza. Di sini konsepnya udah villa-villanya. Ini ada node. Nah, di sini ada area kayak top manajemennya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk presentasi awal ataupun presentasi yang sudah lebih mendekat ke klien, kita bikin kayak dua suasana. Suasana siang itu seperti apa? Nah, kita sekarang slide berikutnya kita bicara suasana malam. Nah, kurang lebih gini. Ini suasana malam, kenapa harus ada suasana malam? Kalau dari Rakta Studio, kenapa sih presentasi selalu ada blue hour? Di situ kita pengen kasih lihat klien bahwa nanti bicara rumah tinggal juga, bahwa dengan suasana malam itu mood yang kita dapat tuh seperti apa. Jadi, oh iya ya, suasana pagi gini, suasana malamnya yang akan dirasakan tuh seperti ini. Nah, itu yang kita selalu educate ke klien bahwa semuanya itu harus dapat, apapun nuansanya tuh orang tuh harus berasa nyaman. Jangan sampai suasana malamnya kurang lampu ataupun apa, jadi scary atau spooky areanya, itu kita jangan. Nah, ini main roadnya kita bikin satu node, di sini kita bikin landmark. Ini node keduanya, terus nanti dia node ketiganya di area sini. Ini area terakhirnya dia ada kayak yang kita bicara Maldives-nya. Ini area Yeti-nya. Nah, ini top manajemennya kita di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini area mall sebenarnya. Ini high rise-nya. Nah, ini udah masuk ke area pemukiman tahapnya mereka, tapi jadi dia setback dari si jalannya sendiri. Oke, kurang lebih untuk presentasi yang area resortnya, kurang lebih pemikiran yang bisa kita sharing buat teman-teman di sini kurang lebih seperti itu. Jadi perihal apa yang harus diperhatikan dalam sebuah desain resort skala besar, karena kita bicaranya nanti makin kecil ataupun makin kecil lagi itu lebih ke detailing, kurang lebih ke sana. Ya. Oke. Nextnya boleh dari lu nggak, bro? Coba gue lihat ya tadi ya, udah selesai belum ya ininya ya? Yang rumah tinggal. Tapi rada gede tadi. Nah, jadi judulnya apa ya tadi ya? Presentasi portfolio Rakta. Oke. Ya. Oke. Ntar tinggal lu bilang next aja ya, ntar gue ini. Boleh. Thank you. Ntar gue share screen dulu.
next. Kita nanti bahas ini proyeknya per satu-satu. Nanti setelah itu kita balik ke proyek lebih detailnya. Nah, jadi gini, kita dari Rakta Studio, kebetulan kita domisili di Bandung. Proyek kita ada beberapa di area luar Bandung, kebetulan Jakarta ataupun daerah-daerah Jawa Tengah. Dan kita coba lagi untuk menjajaki area luar daerah. Oke, next boleh di nextnya mungkin. Nah, jadi kebetulan proyek-proyek kita itu banyak dipercaya klien-klien untuk residential. Jadi kayak ini karya kita di Ratna Maha, ada di Kota Baru. Jadi ini proyek rumah tinggal yang posisinya di Hook. Kliennya lebih kecenderungan anaknya jadi lebih ke mungkin dia menyediakan untuk area interaksi dengan anaknya lebih banyak. Jadi dia mau ada kayak taman tengah, ada area main seperti playground ini, kurang lebih seperti itu. Boleh next. Oke. Ini proyek di Ratna Paksi di Kota Baru Parahyangan. Dia kebetulan lahannya ke bawah dan ini view danau. Jadi kita bikin konsepnya lebih mengikuti bentukan kontur sendiri. Di sini kita memang memainkan warna putih. Jadi kelihatan lebih bersih dan lebih lapang. Oke. Next please. Bentuk. Boleh next? Oke. Nah, ini masih desainnya, jadi kita lebih lihat area dalam ke area luar. Kita ada perpaduan unsur hijau dengan vertical garden, dengan alamnya. Jadi seakan-akan borderingnya tuh kita ilangin gitu. Ya sebenarnya kurang lebih ke sana. Terus kita bikin kayak konsep-konsep di mana ada reflecting pool, kayak welcome reflecting poolnya. Terus kita ada area kayak fish pond-nya, kurang lebih seperti itu. Next, thank you. Boleh next, bro? Oke. Ini dong? Belum? Oke. Next lagi. Oke, ini kita bicara sebentar. Saya mau bahas ini. Jadi konsep ini tuh kita bikin rumah basket, benar-benar pure untuk olahraga dari klien. Jadi di sini kita dikasih satu lahan yang notabene-nya cuman bikin gazebo sebenarnya. Gazebo di mana kalau capek ataupun mau ganti baju ataupun shower, nah kita bikin bentukan seperti ini. Jadi kita tawarkan bentukan yang unik, jadi kayak lebih ke Jepang gitu ya. Kita bikin ke Jepang, terus kebetulan owner-nya masih oke dengan konsep kita. Jadi bentukannya seperti ini lahirnya. Next, sorry. Nah, ini view dari belakang. Sebenarnya cuman kayak saung memang. Cuman memang kita mau keluarin konsep kayak strukturalnya seperti apa, join-joinnya seperti apa. Di sini kita lebih bicara tentang material sih. Perpaduan material itu seperti apa dengan permainan lighting. Kurang lebih gitu. Oke, thank you. Next, boleh bro? Nah, ini project di Bandung juga. Kita bikin rumah dengan lahan kurang lebih 600 meter persegi. Permintaannya cukup banyak, sampai kita bikin 3 lantai. Tapi dengan 3 lantainya kita bikin nggak terlalu blocking. Kita bikin satu inner court di tengah. Kita posisikan sebagai
posisi untuk poolnya sendiri, swimming pool, kurang lebih gitu. Boleh next. Sorry ya perlindungan ya, jadi ngerepotin kamu nih, harus next dulu. Lagi? Oke, ini viewing dari area santainya, mungkin kita bicaranya dari area sunbathingnya. Oke, ini ke Pondok Indah, kita ada project rumah tinggal juga, kurang lebih size-nya 400 meter, tapi dia mau dibikin 3 lantai juga. Kita kebetulan ada main water feature juga di situ, kayak ada waterfall. Nah, di belakangnya itu kita main ruang gaming, ruang hobi lah kita bilangnya. Oke, next. Sip. Ini, Dor? Yuk, next. Belum kelihatan layarnya, sorry. Oh, belum kelihatan. Nah, ini rumah nggak terlalu besar, tanahnya sekitar 280 mungkin, tapi kita bikin tetap, jadi kita lebih mengusung ke area inner court dan modern tropical. Jadi apapun yang ada di rumah itu kita bikin lebih ke menyatu dengan alam, lebih blended gitu. Jadi adanya opening garasi yang terbuka, yang lebih ngeblend sama area taman tengah, ataupun lebih nyaman, ataupun ada reflecting pool di belakang, kurang lebih seperti itu. Boleh next. Nah, ini kebetulan project kita pertama kali atau yang kedua, saya rada lupa. Kita bikin project rumah tinggal di Pontianak. Ini tanahnya kurang lebih 850 mungkin. Dia minta dikonsepin lebih ke resort, dan konsepnya memang 3 lantai juga masih. Jadi kita supaya kayak garasi dan kawan-kawannya nggak kelihatan, kita bikin kayak 2 wing, kurang lebih seperti itu. Ada 1 void yang tinggi, memang kita untuk kejar udara yang nggak terlalu panas, ruangannya kita deketin ke area pool supaya area living roomnya lebih nyaman, air humidity-nya juga dapat, nggak terlalu panas banget, apalagi kan kondisi di Pontianak gitu. Oke, next. Next boleh. Nah, ini project baru mau mulai, posisinya di Kota Baru Parahyangan. Kebetulan view-nya danau, mungkin saya percepat aja, sorry kalau mungkin kelamaan. Nah, ini juga sama konsep di Kota Baru Parahyangan. Jadi kita banyakin main-main lighting mungkin untuk rumah tinggal. Oke, next. Kita bikin sunken, sorry itu ada sunken di area situ untuk memang menikmati view danau. Next. Nah, ini sebenarnya tadinya kita mau bahas project ini, tapi kebetulan saya lupa masukin di data saya. Kita bicara di area sini aja mungkin. Ini yang tadi kita bahas, resortnya. Kebetulan ownernya masih sama sih. Next. Sorry. Di sana kebukanya telat ya? Nggak apa-apa, santai. Nah, ini rumah tinggal kondisi luas 400 meter persegi. Kemarin sempat kita bahas di IG Live. Jadi dia lebih ke ambience-nya lebih ke resort Bali. Dia suka banget ke Bali, tapi gue bilang gue nggak mau terlalu berat ke Bali-nya karena udah cukup berat. Kalau lu mindahin Bali ke Bandung, gue nggak suka. Gue lebih suka untuk merge
antara apa yang jadi karakter Rakta Studio dengan ambience yang lu kepengen gitu. Kurang lebih jadinya seperti ini. Ada permainan-permainan bentuk masih, tritisan-tritisan atap yang lebih panjang karena kita butuh untuk radius matahari. Ya. Next, boleh bro? Sorry, ini loadingnya rada lama. Ya sih. Di sini udah kebuka. Udah, oke. Sorry, berarti internet gue yang rada ngaco. Ini project perumahan di Bandung. Kita bikin konsepnya lebih open plan memang. Dan kita ada permainan inner court. Cuman balik lagi ke taste-nya mungkin pelan-pelan. Kadang kalian kan suka yang gimana, kita pelan-pelan arahin kemana. Oke, next. Ini proyeknya sudah jadi, ada di area Bandung juga masih kebanyakan. Kebetulan kita base di Bandung, kita banyak permainan-permainan kayu, plafon kayu, lantainya mungkin nanti sebagian dipadu dengan kayu, kurang lebih seperti itu. Oke. Sebentar lagi mungkin masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Boleh Don. Apa? Ini Kota Baru Parahyangan, TJ House, bisa lihat di YouTube kami Rakta Studio. Silahkan. Lebih sudah ada Ya, videonya. gue baru lihat kemarin. Thank you bro. Kita masuk tanya jawab. Boleh silakan. Udah habis ya? Sip, oke. Oke, Kita terima stop kasih. share dulu. Oke. Sip, itu ada Dodeka Aswindarto baru mau masuk tuh. Oke. Ada Dode. Halo Oke, Dode. Teman-teman sekalian yang ingin bertanya silakan langsung saja bertanya, bisa di unmute mic-nya atau boleh titip di kolom chat juga boleh kalau agak malu-malu. Tadi di awal Mas Fidor udah presentasi tentang resort ya. Ternyata tuh 70 hektar. 70 Ya, hektar. sampai lupa sampai saking ininya. Gila ya, 70 hektar lu desain. Terus tadi lu jelasin juga tuh, jadi maksudnya gue senang sih tadi ada penjelasan sedikit tentang cara bikin konsep. Awal konsep ada lu coba bikin analisa site dengan fungsi gitu kan. Ada Vista, ada Node, ada terus terakhir tuh lu ada bikin kayak semacam referensi untuk ke klien kan juga. Referensi Ya, ke betul. klien. Terus disesuaikan dengan fungsi. Dan yang tadi kalau sebelum ada yang nanya sih sebenarnya gue pengen nanya duluan. Boleh. Target market itu yang nentuin klien atau dari lu juga sih sebenarnya? Maksudnya itu yang bersama-sama klien kah atau gimana gitu? Nah, jadi itu yang sedang kita bicarakan juga. Betul, pertanyaan bagus juga sih. Target marketnya mula-mula tetap kita minta data dari klien. Jadi pasar mana yang mau dikejar seperti apa. Ya. Jadi nggak mungkin dong kita cari pasar yang kemana terus nembaknya jauh gitu kan. Ya. Nah, kurang lebih kalau dari pertanyaan itu lebih kecenderungan clue awalnya dari klien sih. Oke. Gitu. Berarti dari klien bisa nurunin dari ke desainnya ya, apakah desainnya bakal jadi, kalau misalnya targetnya yang menengah ke atas, nggak mungkin tiba-tiba dikasih desain yang menengah ke bawah gitu ya? Apakah betul. Kan nyambung Jadi gitu kan? Kita harus lebih jeli baca ke target market kayak gimana, mau yang dikejar itu seperti apa, kurang lebih gitu. Siap. Mas Fidor ada yang nanya tuh di kolom chat, namanya Fahmi. Kira-kira prinsip desain Rakta Studio seperti apa? Adakah arsitek atau statement desain yang jadi panutan? Rakta Studio, jadi gini, kalau menurut saya bentukan desain kalian nantinya itu jangan terlalu dipatok kalian mau seperti apa. Jadi
kalian banyak-banyak dulu lebih awal kayak referensi dari mana-mana pun kalian coba telaah. Nanti pelan lambat laun kalian tahu, oh passion gue itu ke bangunan tuh seperti ini gitu. Nah kalau Rakta Studio sendiri, karena kebutuhannya di Bandung, banyak kayak orangnya pengen kayak bukaan lebar ataupun tritisan supaya nggak panas, nggak mau pakai AC. Ya. Nah itu di situ kita jadi bentukannya memang kecenderungannya apa ya? Lebih ke modern tropical gitu perlindungan. Iya apa ya, kontekstual ya. Lebih menjawab apa yang dibutuhkan sama klien. Nah itu yang kita kasih gitu. Kurang lebih ke sana. Gitu Mas Fahmi. Ada lagi pertanyaan dari Morian, Mas Saspriyatnadi. Saya Morian. Mau nanya dikit terutama untuk lama waktu pengerjaan desain, terutama untuk residensial dari tahap konsep tua sampai finish itu proses desainnya berapa lama tuh, Mas Fidor? Oke. Project residensial kurang lebih kita bicaranya 500 sampai 1000 ke bawah ataupun 500 sampai ke 300 gitu ya. Kalian jangan sampai bikin deadline yang terlalu lama untuk klien. Jadi dari awal kalian bilang untuk progress design kita maksimal 3 sampai 4 bulan. Nah, itu udah harus ditanamkan pelan-pelan. Jadi kalau lu ngomong 6 bulan atau 7 bulan, orang juga passion-nya udah hilang gitu. Nah, terus lu baru bilang, 3 sampai 4 bulan itu breakdown-nya seperti apa? Oke, gue bicara 1 bulan awal, kita bicaranya desain rough idea semua. Layout-nya semua harus matang dalam waktu 1 bulan awal. Di bulan kedua, kita bicaranya bentuk. Bentuk seperti apa yang mau kita matengin gitu. Dari situ, lu harus stop. Jangan sampai berlarut-larut. Paling maksimal 2,5 bulan kita bicara bentuk. 2,5 bulan, jadi dari awal sampai ke bentuk. Ya. Karena kita bicara deadline-nya seperti apa. Nah, baru nanti kita bicaranya 1,5 bulan itu kita buat untuk gambar kerja. Development design kita seperti apa. Nah, itu di situ. Nah, padahal itu development design itu tuh masih ada obrolan lagi kan. Kayak titik lampu, plumbing, segala macamnya. Tetap ada. Nah, kalau saya saran ke arsitek-arsitek yang ada di sini, jangan sampai kalian bikin suatu desain terlalu lama. Passion-nya hilang, nanti kalian sendiri akan ke drive. Maksudnya, gue ternyata suka ke sini, Jangan. Usahakan kita punya deadline bareng klien seperti apa, kita tarik mundur. Nah, kita tetap ingetin, lu nggak bisa loh, kelamaan lu nggak jadi ngebangun loh, kalau nggak lu jadi malas lo ngebangun. Nah, gitu-gitunya biasa gue selalu bikin gitu. Atau enggak, arsiteknya tekor di operasional kan jadinya ntar. Nah, benar. Itu harus jadi pertimbangan teman-teman. Lu nanti dapat nilainya berapa, kerjanya berapa lama. Nah itu dia. Misalnya gini, ada juga nih beberapa klien di awal tuh deal kontraknya itu misalnya 500 meter persegi gitu ya. Oke. Selama perjalanan tiba-tiba jadi 700 meter. Itu ada penyesuaian kontrak atau enggak? Biasanya kita balik ke negosiasi, bro. Jadi kalau bisa lu bilang dari awal, ini harga tidak mengikat, jadi nanti setelah kita jalan project selesai, kita opnam bareng ya. Nah, kamu masukin itu di kontrak biasanya. Jadi jangan sampai dimasukin ya di kontrak ya. Dimasukin ke kontrak kita. Tapi kalau memang lu lagi pengen dapetin itu project, even lu dikunci gitu, ya itu balik lagi ke kalian. Kalau memang wah ini bakal potensial nih, ataupun main road ataupun areanya bagus, ya udah. Publikasinya bagus gitu ya. Ya, tapi gue saranin tetap apa ya? Tetap kasihlah note kayak gitu, jadi ada awareness-nya ke klien gitu. Ya, karena gue kebetulan ini kejadian kemarin juga tuh teman. Awalnya 200, tiba-tiba udah 1,5 bulan ini kan, tiba-tiba udah jadi 400. Terus kalau kalian memang bisa ya, kadang tuh desain selesai nih, tapi proyeknya mulainya 1 tahun lagi. Nah itu ada baiknya diobrolin juga dari awal. Oke. Gitu-gitu mendingan dimasukin lah ke kita punya kontrak ke klien, jadi lebih baik buat guidance kitanya lah. Ya. Lu itu kan biasanya kan kadang klien suka ini ya, misalnya Pak ini kita kalau kelamaan nih waktu kita tinggal sekian loh Pak, kalau nggak deal juga nih nanti lama loh nanti bangunnya. Itu mereka kira-kira tersinggung atau enggak ya kalau ngomong itu tuh? Jadi gini, kalau lu pas dari awal ya,
Gue lebih senengnya gini, guys, lu dari awal mau selesai bangunan ini berapa lama nih gitu kan? Lu mau pindah ke rumah ini berapa lama gitu? Jadi kita tarik mundur tuh. Oh, lu nggak bisa kayak gitu. Lu minimal bisa masuk tanggal sekian. Kalau kelamaan lu, nah kayak gitu. Jadi nanti ini kita pakai guidance bareng-bareng ya. Nanti kalau pas gua ingetin, tolong dimengerti gitu. Jangan sampai kesinggung ya. Takutnya nanti gua ingetin, kesannya gua ngeburu-buru. Enggak, ini guidance yang kita pakai bareng tuh seperti ini gitulah. Sejak awal sudah kita bikin peraturan bersama gitu ya. Jadi enak lah bahasanya lah gitu kurang lebih. Iya. Dor, itu ada yang nanya lagi, Dor, dari Fahmi lagi tuh. Tadi kan Rakta sempat lumayan concern sama suasana malam hari ambience. Ada lighting yang khusus nggak? Atau desainer lighting khusus untuk project Rakta? Sejauh ini sih kita pengennya ada, cuman kebetulan belum dapat yang klop. Jadi kebetulan semuanya masih intuisi. Rakta Studio servisnya mungkin belum bisa sampai ke lumen-lumennya. Jadi kita masih dari kita semua sendiri itu. Oke.